Bagi kita yang tidak berangkat untuk tahun ini, kita persiapkan untuk tahun yang akan datang. Yang pasti jangan main-main. Kalau sudah dikasih Allah kita rezeki untuk haji dan umrah, kita tidak mau mengerjakannya. Hanya dua pilihan. Fal yamut Yahudian atau Nasronian. Matilah kalian itu dalam status Yahudi atau Nasrani. Maka jangan bangga dengan tahajud. Jangan bangga dengan duha, jangan bangga puasa Senin Kamis. Kalau sudah dikasih Allah kita rezeki untuk bertolak ke Baitullah, kita tidak mau mengerjakannya. Dua saja pilihan kematian untuk kita. Matilah dalam Yahudi atau matilah dalam status Nasrani. Dua itu aja kematian. Untuk itulah bersiaplah untuk menuju Baitullah. Bagi kita yang sudah mengerjakan, bersyukurlah kepada Allah. Semoga haji dan umrah kita mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudiannya bagi kita yang tidak berada di tanah suci, ini persiapan untuk kita menghadapi Idul Kurban. Kita akan siap-siap mengerjakan ibadah kurban. Ibadah kurban ini dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita. Di surah Al-Kautsar Allah sebutkan, Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Seketika sudah dia berikan ini, fasolli li rabbik, solatlah engkau kepada Tuhanmu sebagai bukti rasa syukurmu. Innal hamdalillah alladzi ja'ala al-hajj wal uluhiyata min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara sidang jemaat yang mulia, mengawali khutbah ini kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kita bacakan salawat salam buat Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jemaat Jumat yang mulia, judul khutbah kita pada kesempatan ini keutamaan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah salah satu bulan yang diunggulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan inilah terjadinya syariat yang sangat besar dalam rangka mensyukuri segala nikmat dalam perjalanan hidup seorang hamba. Ada 3 ibadah yang diunggulkan di bulan ini, yaitu ibadah haji, umrah, dan kurban. Ketiga ibadah ini adalah ibadah 3 serangkai. Arti kata, yang 3-tiganya merujuk kepada satu sejarah yang tercatat pada surah As-Saffat, di mana Allah nukilkan kisah seorang hamba yang penyabar, itulah Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Dengan adanya 3 ibadah ini, bagi kita orang beriman tentunya harus bangga, karena 3 ibadah ini tidak main-main. Yang pasti kalau bicara haji dan umrah, dipastikan oleh Rasulullah, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanul fuqara waz zunuba. Kalian ikutlah berhaji, ikutlah kalian berumrah, karena 2 ibadah ini akan membakar seluruh kefakiran dan membakar dosa dari diri kalian. Yang kita lihat di sini bahasa yang sangat luar biasa, dibakar, bukan lagi dihapus. Di saat kita berpuasa, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapus dosa kita. Tapi kalau urusan haji dan umrah, dibakar dosa kita. Apa bedanya? Kita buat satu contoh mudah. Salah kita dalam ujian,
kita tipek. Arti kata kita hapus yang salah. Lembaran pasti ada. Tapi kalau sudah dibakar lembarannya, apa yang ada? Dibakar memorinya, apalagi yang tersisa? Tentunya tidak ada lagi yang tersisa. Itulah makanya perjalanan ibadah haji dan umroh itu ditutup dengan tahallul. Maknanya tidak ada lagi dosa. Sehingga disebutkan Rasulullah kayaumi waladathu ummu. Mereka itu sudah seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Makanya ditahallulkan sebagai bukti fitrahnya. Tahallul adalah simbol fitrah. Makanya kita lihat seketika anak kita akikah, cucu kita akikah. Kenapa tahallul? Membuktikan fitrahnya. Begitulah haji dan umrah juga. Pada saat ini orang-orang yang berada di tanah suci, saudara-saudara kita yang beriman yang dapat undangan untuk tahun ini kehadiran Allah untuk bersimpuh di hadapan Baitullah, mereka tinggal menunggu saat-saat puncaknya haji, yaitu Arafah. Kalau menurut penanggalan yang diumumkan oleh Saudi, hari Kamis mereka sudah berkumpul di Arafah, menundukkan wajah di hadapan Allah seraya memohon keampunan. Bagi kita yang tidak berangkat untuk tahun ini, kita persiapkan untuk tahun yang akan datang. Yang pasti jangan main-main. Kalau sudah dikasih Allah kita rezeki untuk haji dan umrah, kita tidak mau mengerjakannya. Hanya dua pilihan. Fal yamut Yahudian atau Nasronian. Matilah kalian itu dalam status Yahudi atau Nasrani. Maka jangan bangga dengan tahajud. Jangan bangga dengan duha. Jangan bangga puasa Senin Kamis. Kalau sudah dikasih Allah kita rezeki untuk bertolak ke Baitullah, kita tidak mau mengerjakannya. Dua saja pilihan kematian untuk kita. Matilah dalam Yahudi atau matilah dalam status Nasrani. Dua itu aja kematian. Untuk itulah bersiaplah untuk menuju Baitullah. Bagi kita yang sudah mengerjakan, bersyukurlah kepada Allah. Semoga haji dan umrah kita mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudiannya bagi kita yang tidak berada di tanah suci, ini persiapan untuk kita menghadapi Idul Kurban. Kita akan siap-siap mengerjakan ibadah kurban. Ibadah kurban ini dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita. Di surah Al-Kautsar Allah sebutkan, Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Bagaimana banyaknya tidak terhitung. Jangan coba-coba berhitung dengan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tukhsyuha. Kalau dicoba berhitung dengan Allah terhadap nikmat yang diberikan, tidak akan ada hitungannya. Tekor kita. Bagaimana tekornya? Kita buat perhitungan mudah saja. Seandainya kita masuk rumah sakit, kita butuh oksigen 1 tabung 1 hari. Berapa harga 1 tabung oksigen itu? Kalau kita hitung saja cukup 200.000 rupiah. Belanja harian kita untuk oksigen berarti 200.000 rupiah kali 30. Berarti 6 juta harus kita siapkan untuk oksigen saja. Hari demi hari, siang malam kita jalani hidup. Tidak pernah Allah menagih biaya oksigen untuk kita. Padahal bisa kita bayangkan, dikurangi Allah saja jatah oksigen bagi kita, sudah sesak kita bernapas. Bagaimana kalau Allah hentikan oksigen itu? Kita akan mati lemas, terkapar tak berdaya. Tapi Allah tidak lakukan demi cintanya kepada kita. Dia hanya berharap kepada kita, seketika kita nikmati oksigen 24 jam ini, cukup kita syukuri kepada Allah. Itu baru bicara oksigen. Bisa kita bayangkan kalau kita bicara lebih jauh laginya. Jadi makanya tidak ada hitungan. Jangan coba-coba berhitung dengan Allah terhadap nikmat yang diberikan. Seketika sudah dia berikan ini, fasolli li rabbik. Solatlah engkau kepada Tuhanmu sebagai bukti rasa syukurmu. Ternyata tidak solat juga, berarti kufur. Kalau tidak syukur, berarti kufur. Hanya dua itu aja persoalan. Syukur, kufur. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Asal kita bersyukur, Allah tambah. Tapi kalau kita kufur,
Wala in kafartum inna adzabi lasyadida. Azab Allah itulah yang akan datang ke hadapan kita. Untuk itulah disuruh Allah kita solat bukan menyenangkan Allah, untuk menyenangkan kita juga. Jadi makanya siapa orang yang solat, yang walaupun alhamdulillah beribu kali dia sebutkan, itu bukan orang bersyukur. Orang yang bersyukur itu pertama, fasolli li rabbik. Ini kata Allah, solatlah kepada Tuhanmu. 5 waktu sehari semalam yang wajib ditambah yang sunnah-sunnah. Yang berikutnya wanhar, berkurbanlah. Siapa yang sudah dikasih Allah rezeki untuk berkurban, berkurbanlah. Jangan kita buat hitung-hitung dengan Allah. Dan kurban yang ditagih Allah tidak seperti yang ditagih kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam seketika anaknya sudah besar, Ismail sudah remaja, disampaikan oleh Allah kepada beliau untuk berkurban. Yang dikurbankan itu adalah anak yang sangat dia sayangi, itulah Ismail. Tanpa ragu beliau bicara dengan Ismail, karena ini darah Ismail yang ditumpahkan, sehingga dia ajak berunding Ismail. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk fanzur maza tara. Wahai anakku sayang, ayah sayang sama kau nak. Tapi di dalam mimpi Allah perintahkan saya menyembelihmu sebagai kurban. Bagaimana menurut pendapatmu perintah Allah ini? Seorang Ismail yang akidahnya matang, yang penuh dengan kesabaran dan kesolihan, menjawab, ya abati fa'al. Wahai ayahku, lakukanlah. Dia tidak takut disembelih, karena ini ceritanya perintah Allah. Dia lugu berkata, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan saja ya Allah, tidak apa-apa, sembelih saya ayah. Semoga ayah mendapati saya sebagai orang yang sabar. Terharu Ibrahim melihat keluguan Ismail, melihat kepasrahan Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Seketika Ibrahim melihat kepasrahan Ismail untuk disembelih, dia rangkul anaknya, dia tangisi anaknya sehingga dia berteriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka turunlah ayat Allah, qad sadaqtar ru'ya innaka zalika najzil muhsinin. Engkau telah membenarkan apa yang telah kami perintahkan dalam mimpimu. Kami akan balas orang-orang yang berbuat baik. Bahasa ini boleh saja mengobati sedikit duka di hati Ibrahim, tapi terbukti dia tetap merasa sedih karena seorang anak yang disayangi harus disembelih sebagai kurban. Sehingga turunlah ayat berikutnya, inna hadza lahuwal balaul mubin. Ibrahim, ini ujian paling berat dalam hidupmu. Menyembelih anak, inilah ujian paling berat untukmu, kata Allah. Sehingga teriakan Ibrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab oleh Allah berikutnya, wa fadainahu bizibhin azim. Kami telah ganti Ismail dengan seekor kibas yang sangat besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kurban yang kau lakukan hari ini kami abadikan sampai akhir zaman. Maka sejak itulah ketentuan kurban harus dengan cara menyembelih. Pelajaran yang kita ambil di sini, bagaimana patuhnya Ibrahim kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Yang disembelih adalah anak kandung, tapi dia siap melaksanakannya. Yang kita di saat diperintahkan berkurban, yang disembelih hanya sapi, kerbau, kambing, onta. Tapi tidak sedikit di antara kita berhitung dia dengan Allah. Tahun yang lalu saya ikut kurban, masa tahun ini ikut. Berhitung kita dengan Allah, bayangkan. Padahal Allah tidak pernah berhitung dengan kita. Kalau kita betul bersyukur, jangan coba-coba berhitung. Tidak ada menangnya kita berhitung dengan Allah. Seharusnya setiap tahun kita berkurban. Karena tak sukanya Rasulullah melihat orang yang sudah dikasih Allah bekal untuk berkurban, ternyata tidak mau berkurban. Dikatakan Rasulullah, fala taqrabannal musallana, tidak usah datang lagi ke tempat sholat kami. Mau sholatlah kalian di rumah sana. Tidak butuh kami orang-orang yang tidak mau bersyukur, kata Rasulullah. Rasulullah tidak butuh dia umat yang tak mau bersyukur. Kenapa demikian? Karena di surah Ar-Rahman diulang Allah 31 kali ayat yang sama.
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang pantas kalian dustakan, kata Allah. 31 kali. Bayangkan, orang pikun saja 3 kali dibilang udah paham. Masa kita yang sehat otak 31 kali tidak sadar juga? Kalau sudah 31 kali diingatkan oleh Allah tidak juga ingat, berarti kita sudah pikun kuadrat namanya itu. Di luar di atas pikun lagi. Jadi itu makanya jangan mau kita disebut orang pikun. Siaplah mental, siapkan harta untuk berkurban. Kurban bukan membuat Allah tertawa. Kurban bukan membuat Allah senang, tapi kurban mendatangkan nikmat untuk kita. Karena dengan kurban kita buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti tadi dengan ayat Allah dijelaskan Allah, la in syakartum la azidannakum. Asal kita bersyukur, Allah tambah nikmat dalam hidup kita. Untuk itu, ingin nikmat bertambah terus menerus dalam hidup kita, laksanakan kurban karena Allah. Mudah-mudahan Allah berjanji mustakhlafina, diganti Allah kembali biaya kurban kita. Inilah khutbah kita. Semoga kita mengambil iktibar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikhril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwas samiul alim.